Assalamualaikum ya malaikat jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul Rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad kun salli ala Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maglubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada pagi hari ini kembali Allah memberikan kesempatan kita hidup bernafas, agar kita di alam dunia ini betul-betul bisa menikmati, sahabat. Nah, di alam dunia ini betul-betul menjadikan kepada kita adalah surga dunia, dan kita kembali kepada surga akhirat tadi semua ya. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan jasad yang sempurna dan kebahagiaan ruh yang sempurna. Itulah idealnya. Itulah kenapa manusia dibagi 4 lapis. Bagian mulki untuk jasadnya, untuk malakut adalah untuk hatinya, jabarut untuk fuadnya, dan lahut adalah untuk syirnya. Maka Allah telah siapkan surga kepada kita. Jannatul ma'wa untuk jasadmu adalah bagaimana kesempurnaan, kenikmatan, dohir. Inilah kesempurnaan yang paling sempurna. Karena engkau bisa merasakannya dengan fisik. Jadi semua ya. Segalanya kau bisa nikmati dengan matamu, dengan lidahmu, dengan telingamu, dengan rabaanmu ya. Bahkan bersamaan dengan itu dengan rasa hatimu tadi semua. Karena sudah jelas sahabat. Ulama sekelas Tuan Syekh Abdul Qadir sudah menjelaskan Jannatul Ma'wa itu adalah di bumi ya. Pada saat beliau adalah menjelaskan tentang dikatakan bahwa oleh beliau adalah dikata fal insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Jadi manusia itu dibagi 2, jasad dan ruh, jadi semua. Dan dua-duanya semuanya sudah disempurnakan oleh Allah. Maka jangan lagi kalian menghayal kebahagiaan yang di luar di sini, ya. Karena pintu gerbang awal kebahagiaan itu di sini, Jannatul Ma'wa. Jangan mimpi surga yang nanti Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, apalagi Jannatul Qurbah. Gerbangnya itu di sini. Dan untuk di sini Allah mudahkan selama kamu sadar. Begitu banyak ayat menjelaskan. Karena tadi pola pikirnya yang harus kalian rubah adalah bukan lagi di sono. Karena pada saat kau katakan di sono, maka tidak adalah di sini. Nah kemudian nanti cara pandangnya adalah kalian jangan dikotomikan bahwa dunia bukan Allah, akhirat Allah. Satukan dunia ini apapun kemanapun, fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Pandanglah dia sebagai Allah. Wujudullah, ainullah, hakikatullah. Ini yang harus dipandang. Kalau dunia ini dipandang sebagai dunia, maka Allah tidak akan ada. Maka dunia ini tidak akan maujud kepada dirimu. Kau pandang tadi karena marilah kita belajar di dunia ini tauhid sahabat. Antara kanan, kiri, tengahkan.
Karena kita kan antara manusia itu ada titik tengah, ada jiwa, ada ruh, tadi semua, ada nafsu. Maka kita ini sebagai jiwa kayak bandul. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha. Tadi semua. Wa taqwaha. Pada saat engkau pada bandul ruh, karena ruh itu selalu suci. Itulah ruh. Nah, nanti kita banyak ayat yang bicara tentang malaikat, tapi yang dimaksud itu ruh. Allah sudah meniupkan ruhnya sebagai guru sejati kepada kita. Dialah sumber kecerdasan. Lihat dalam surat An-Najm, ya. Di situ ada Sidroh Al-Muntaha. Kesadaran yang tertinggi pada Nabi Muhammad kan bukan di sono. Beliau di sini. Bukit Turisin kepada Nabi Musa bukan di sono, di sini. Inilah konsekuensi manusia berpikir salah, akhirnya semua di sana. Pada saat semua di sana, maka tidak adalah di sini. Karena selalu begitu. Kau nafikan, isbatkan. Tetapi persoalannya, kalau urusannya ini, kalau kau pandang dunia sebagai dunia, bukan kau pandang dunia sebagai Allah, sehingga kau musuhi dunia, maka disinilah tidak sedikit manusia memusuhi dunia. Ini kebodohan. Tadi semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi dia musuhi dunia. Sementara dirinya sendiri bagian dari dunia. Dan Tuhan telah menyempurnakan kebahagiaan manusia di dunia ini, sahabat. Kenapa Al-Quran itu banyak mereka yang bicara, Adi Hidayat ngomong, Al-Quran itu sudah diturunkan ke langit dunia. Nah, itu, tapi nggak ngerti konsepnya. Pada saatnya seluruh firman Allah itu sudah tadi, makanya ada bahasanya anjala. Seluruh firman Allah itu anjala telah diturunkan. Ya. Tapi kemudian menjadi anjalna, nazalna nanti. Diturunkan perlahan pada Nabi Muhammad lewat Malak Jibril bahasanya. Kamu Malak Jibrilnya dianggap sebagai sosok. Padahal segala firman Tuhan itu dari alam ahadah, wahdah, wahiyah, arwah. Sampai kepada alam ajsam ini. Segalanya isi Al-Quran, surga, dunia. Bidadari. Hurun in itu. Kesenangan-kesenangan kamu. Sudah Allah siap hidup. Banyak ayat mengatakan. Kamu tidak akan kukembalikan sebelum kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tetapi kamu beringinannya lain. Bahkan sebagian memusuhi dunia. Bukan dimusuhi dunia. Satukan dunia ini. Siang itu malam. Malam itu siang. Malam Allah, siang Allah. Dunia Allah tadi. Bidayah Allah, nihayah Allah. Kalau kamu satukan, kalau kamu dikotomikan, napi isbat. Kamu anggap dunia, Allah tidak ada. Ini kan persoalan. Padahal dunia ini adalah tajalli, min tajaliyatillah. Perwujudan Allah. Al-alamu mir'atu al-haq. Termasuk diri kita. Maka kita manusia adalah ainullah, wujudullah. Hakikatullah. Bagaimana mungkin kau akan mendapatkan kesempurnaan hidup di dunia ini? Kalau seandainya kamu selalu mengatakan bahwa dunia ini bukan Allah, maka dia akan napi isbat pada dirimu. Tadi. Nah, disinilah konsep manusia yang tidak mengerti istilah-istilah Al-Quran tentang ruh. Ruh itu siapa? Tentang malaikat dan ruh. Siapa malaikat itu? Itu hanya istilah-istilah saja. Siapa jin itu? Pikiran. Siapa setan itu? Pikiran yang salah. Sesungguhnya. Dia bukan makhluk sosok yang seperti kalian bayangkan. Maka inilah kenapa di dunia ini tercipta adalah hantu-hantu yang diciptakan manusia. Kalau hantu itu ada, kenapa hantu Amerika beda sama hantu Indonesia? Kenapa hantu Indonesia beda dengan hantu India? Kenapa hantu Indonesia beda dengan hantu Cina? Kita nggak ada pampir. Di Cina ada pampir. Di sini ada pocong, tuyul, genderuwo. Di Amerika nggak ada pocong. Tapi di sini nggak ada Dracula. Karena sesungguhnya itulah what you think. Itulah dahsyatnya apa yang kamu pikirkan. Karena yang kamu pikirkan ini jin, jan, jenius. Itulah seumpama adalah. Kalau di dalam kisah Mahabharata adalah Arjuna. Maka Arjuna lah yang bisa bicara dengan Krishna. Krishna adalah seumpama ruh. Ruh dengan penuh kecerdasan. Diumpamakan kalau di sana nyebutnya Krishna, kita Allah menyebutnya di sini apa? Malaikat. Makanya dikatakan wa malaikatan sopan berbaris. Makanya nanti yang berbaris di sono itu bukan
Malaikat itu ya kamu juga. Pada martabat apa? Ya binatang ya kita juga. Pada martabat apa? Pohon ya kita juga. Maka kenapa di kita ini ada minimal 12 ruh. Ruh nabati, ruh hewani, ruh ruwani, ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi, ruh idofi, ruh buatani, ruh hewani. Semua ada pada diri manusia. Kamu juga malaikat. Tadi kamu Allah. Nah, makanya kalau kamu balik pada Allah tadi, kalau udah habis, kamu Allah, balik Allah. Gitu. Tadi kan asalnya juga Allah. Inna lillah wa inna ilahi roji'un. Tadi semua. Maka kita inilah mazhar kenyataan, kesempurnaan kenyataan wujud Allah. Maka kita ada 12, ada 20 sifat yang wajib melekat pada tubuh kita semua. Wujud ada, kidam, bako, ada semua. Apalagi 15 sifat yang bagi Rasul tadi, yang digabungkan dengan wahdaniyat. Nah ini harus diwahdaniyat. Wahdaniyat, satukan tadi semua. A'yan khorjiyah dan a'yan sabito tadi. Antara dunia dan akhirat. Antara jasad dan ruh. Dunia, akhirat. Nah ini satukan. Nah ini udah ada orang ingin dunia tapi benci dunia. Tadi semua. Bukan masalah membenci, pandanglah sebagai Allah semuanya. Tidak ada yang bukan dia. Itulah Imam Ghazali sudah mengatakan siapa yang melihat kambing tidak melihat Allah, buta. Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil. Ya, ayo. Ya. Jelas bahwa Al-Qur'an saja sudah diturunkan ke sini sebelum dikasih ke Muhammad. Maksudnya udah ada di hatinya setiap manusia. Cuma baginda Nabi lah yang bisa mengeluarkan seluruh firman Allah itu. Nah ini, kalau saya jelaskan lagi kayak begitu. Begitulah Nabi Muhammad itu, Ahmad yang sudah menjadi Muhammad itu, mampu mengeluarkan seluruh kalam itu illa wahyu wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Pada saat kamu sudah keluarkan hawa nafsumu dari sini, dari istana Allah, maka dia berfirman la syautin la harfin. Nah itulah Quran muncul dari paling dalamnya Rasul, dan demikian juga dari kita. Walaupun kita tadi kan wa ma yan apa namanya, kul innama ana basyarun tadi mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kalau sudah sampai annama ilahukum ilahu wahid, berarti paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Masuklah. Maka kenapa Quran itu ada bahasanya anjala? Sudah diturunkan rezeki semua. Jangan lagi nunggu minta-minta lagi. Udah di sini, semua di sini. Tinggal kamu mampu nggak melahirkan. Mampu nggak menarik. Kenapa kamu tidak mampu menariknya? Kamu menolaknya dengan pikiran. Nah, ini. Dan padahal pikiranmu itu juga hati-hati. Tadi. Yang selalu membisikkan keraguan. Padahal, nah inilah sesungguhnya Arjuna seumpama pikiran. Dia memanah. Memanah itu pikiran, Pak. Betapa cerdasnya. Maka disitulah Banul Jan, jenius tadi semua berpikir. Itulah sekarang tadi orang akalnya nggak dipakai, belajar ilmu mantek tadi semua akalnya dikalahkan dalil. Nah inilah kebodohan. Ya, bagaimana mungkin dalil huruf mati yang kebenarannya juga belum tentu kau gunakan sebagai tadi rancangan berpikir. Nah itulah kenapa Allah katakan afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Mikir. Tadi semua. Karena disinilah persoalan dirimu. Nah tapi mikir, manusia disuruh berpikir banyak pikiran. Akhirnya suudzon pada Allah, suudzon pada makhluk, suudzon pada manusia. Sangkaan yang buruk. Nah jadilah kamu itu karena kamu yang meng-create semuanya. Kamu yang menghalangi surga Allah yang sudah Allah ciptakan dari awal. Yang katakan oleh Allah, dikatakan dalam fal insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Masing-masing punya kata tersebut qadir, maka ada al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Surga untuk di alam mulki di jasad. Ada bidadari, ada perempuan yang cantik, ada laki-laki yang tampan, yang soleh, yang baik, yang kaya. Tadi banyak duitnya, hatinya baik, bahagia.
Kamu nggak bisa merasakannya sih. Tadi ini semua jadi mikirnya di sono melulu, yang nggak ketemu di sini. Ingat, Quran saja udah bilangnya anjalna. Sudah Allah turunkan semuanya. Semua keinginanmu, lihat banyak ayat dalam Quran. Kamu tidak akan dikembalikan pada Tuhan sebelum kamu ngambil semua hakmu itu. Tapi kalau nggak bisa ngambil-ngambil, ya mati dulu terpaksa. Tadi itulah tadi makanya akhirnya terpaksa manusia harus berulang-ulang. Nah, ini karena kamu tidak bisa mengambil kesempurnaan itu. Ya, tapi nggak apa-apa, tetap akan ketemu, cuma dicicil, mungkin 1 miliar kali balik gitu kan. Tapi kan bagian dikit, aduh, capek deh. Terserah mau ngerti atau enggak. Fal awalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'a wa sani al jannatu fi alamil malakut. Di mana sih alamil malakut tuh? Di hatimu, ketenangan, damai di sini. Cuma nggak ada bahasa gini, udahlah saya mah yang penting miskin dunia, yang penting hati damai. Bullshit. Apa kasih tahu? Allah lebih tahu daripada kita. Sebelum kamu sempurnakan kebutuhan jasadmu ini, hatimu juga nggak ikut tentrem. Cobalah jujur pada diri sendiri. Oh, saya udah bahagia baca Quran saja. Bohong. Pada saat lihat mobil orang kamu pengen, rumah orang kamu pengen, jalan-jalan kayak orang kamu pengen kok. Di hatimu, cuma kamu gak jujur aja. Coba jujurlah pada diri sendiri dalam hidup. Karena Tuhan sudah siapkan. Quran saja kata Tuhan, anjalna. Inna najalna dikra. Semuanya itu sudah Allah turunkan ke sini, ke langit bumi. Barulah nanti di hati siapa muncul Al-Quran itu. Di hati Ahmad lah yang akhirnya menjadi Muhammad itu. Seluruh isi Al-Quran tercurah. Wa ma yantiqu anil hawa. Pada saat di sininya sudah nggak ada lagi hawa nafsu. Maksudnya bukan hawa nafsu tidak ada, mustahil. Kalau tidak ada hawa nafsu, manusia itu tidak akan bisa melakukan apapun. Termasuk perbuatan baik. Perbuatan baik tidak bisa dilakukan juga tanpa hawa nafsu. Yang harus dididik hawa nafsu itu tadi. Diimsak. Kesadarannya dibangun hawa nafsu itu. Supaya mengerti tugasnya. Karena hawa nafsu itu seumpama api, kata Abah juga. Hanya api yang bisa menjadikan tanah itu menjadi gerabah, piring. Hanya api yang bisa mengolah kesulitan menjadi kemudahan. Hanya api yang bisa mengolah ikan mentah jadi ikan matang. Hanya api yang bisa bikin barbecue. Kamu dari mulai motong sapi kurban sampai kamu sate, hanya api. Ini orang membenci api lagi. Benci neraka. Karena nggak ngerti istilahnya. Membenci kesulitan. Padahal di sebalik kesulitan ada kemudahan. Tadi. Ini karena kita manusia kurang mengerti konsep. Nah kemudian katakan wasali su'al jannatu fi alamil jabarut wahya jannatul firdaus. Setelah itu barulah jannatul kurbah, rasa. Berarti kenikmatan dimulki di jasad masuk ke hati. Kenikmatan tenangan hati itu malakut, jannatul naim. Jangan tahu nama tapi nggak tahu tempat. Semuanya ada pada diri kita. Ini yang bicara Tuan Syabul Qadir dalam kitab Syirul Asrar. Silakan kalian buka saja. Dalam kitab Al-Fasu Awalu fi bayani ruzu'il insani fi ila watonihil asli. Kembalinya manusia ke alam asal. Beli nanti kitab Syirul Asrar. Ya. Biar nanti yang dikiranya yang ngomongnya Abah Setu lagi. Enggak. Ini yang ngomong ahli. Yang mengalami. Tuan Syabul Qadir, kurang siapa, kurang yakin apa kalian? Jannatul ma'wa di sini. Kan Nabi pun ketemu Sidratul Muntaha di sini. Musa pun sampai Bukit Turisin, sampai dia mengatakan subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin di sini. Nabi Ibrahim pun setelah mencincang 4 burung, bahasanya itu bahasa syariat yang hakikatnya temukan bung. Cari caranya, cari gurunya, cari ilmunya. Bagaimana menutup tuh kayak Tuhan sampai kepada maqamu Ibrahim pada kesadaran Sidrah Al-Muntaha. Sehingga Nabi Muhammad itu ketemu di Sidrah Al-Muntaha. Jangan dikisah dongengnya Nabi Muhammad ke langit apa ketemu Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur. Itu istilah-istilah tapi hakikatnya semua pada diri nyata real. Buat apa Allah mengisahkan di Al-Qur'an pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Musa, pada Nabi Muhammad semuanya. Semua buat kita. Tadi bukan ngisahin mereka. Terus apa kisah itu? Kan kita semua yang ingin mau balik pada Allah, kita yang mau bahagia, kita yang mau sorga, kita yang mau menikmati bidadari. Kok? Nah inilah kan tadi
Gara-gara apa? Akal dikalahkan dalil. Tadi semua. Padahal harusnya kembali dulu Quran, kata-kata ulama itu yang dalam pemahamannya 500 tahun yang lalu lah. Kan? Beda konsepnya Pak. Kebahagiaan ulama dulu dengan kalian tuh beda. 1000 tahun yang lalu ulama nulis kitab beda. Yang Allah tanamkan kebahagiaan kepada mereka saat itu beda dengan kamu hari ini. Hari ini ada Mercedes, ada Lamborghini. Perempuannya cantik-cantik, tempatnya indah-indah. Beda, Bung. Maka kalian muplak ngaji itu. Kama kola kila, kama kola kila, kama kola kila. Ya nggak ketemu. Akhirnya otak kamu digiring ke masa lalu. Realitas kamu ada di sini. Inilah persoalan manusia nih. Makanya kenapa kata orang Islam tertinggal. Inilah penyebabnya. Padahal Tuhan Qurannya begitu jelas. Kitab ulama yang betul-betul yang ulama yang dulu ya. Tadi bukan bab yang lain-lain. Tuan Sabul Qadir contohnya. Imam Ghazali sebagian. Syatoilah boleh tuh. Itu sudah wama yantiku anil hawat syatoilah sendiri itu. Itu sudah betul-betul bukan kalam ilhami itu. Betul-betul Quran itu. Kan firman Allah yang adalah sautin harfin itu. Kalau kalian ngerti sebenarnya. Apapun dari siapa sih? Nah inilah Allah sudah menyiapkan kecerdasan kepada kita. Akal pikiran. Maka selalu agama itu untuk orang berakal. La dinu limal. Tidak ada agama kata Nabi bagi orang yang tidak berakal. Sehingga ada bahasa orang gila boleh nggak sholat. Nah itu tadi. Kalau akalnya nggak dipakai gila aja sekalian. Jangan nanggung. Maka banyak sekarang orang sholat mabuk. Itulah karena gila. Tadi Allah sudah wala taqrabus sholat illa wa antum sukar. Jangan kamu sholat kalau mabuk. Ini orangnya sholatnya lebih mabuk. Tadi tahu-tahu nama tapi nggak ngerti barang. Inilah pada saat kalian ngaji keluar tidak akan ketemu barangnya. Ini persoalan ya. Ini kata Tuan Sabul Qadir. Nah mari kita lihat ya. Bahwa segalanya yang pusat kebahagiaanmu telah Allah turunkan di alam dunia ini semuanya. Sampai Allah berkata tadi, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujuka. Itu juga bicara kepada kita, bukan pada Nabi Adam doang itu. Kan tadi semua. Ini kita ini kalau baca ayat itu seolah-olah buat mereka, kisah mereka. Terus apa buat kamu? Kamu senang membaca dongeng-dongeng mereka, tapi kamunya nggak bahagia, kamunya nggak. Itu Tuhan kasih contoh. Ada sosok, ada peran. Sosoknya pernah ada syariat, tapi peran itu buat kita gitu hari ini. Maka Quran itu bicara dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Itu perjalanan kesadaran kamu dari Adam. Maka tadi dari nafsu amarah tuh ada kesadaran Adam. Dari kesadaran iblis. Kan awalnya iblis. Iblis, Adam terus naik. Sampai di ujungnya Sidro Al-Muntaha itu kesadaran Ibrahim. Itu kan yang disebutnya. Karena kamu kisahnya dongeng. Yang dibacanya ayat-ayat Israiliyat. Yang kamu kisahkan hanya nabimu. Tapi kamu kapan mengalaminya? Dan Allah menyuruh kita semua. Kullukum ra'in kata Nabi. Setiap kita adalah pemimpin. Setiap kita lah. Maka lihat dalam banyak ayat kata Tuhan. Aku hanya melihat setiap manusia itu hatinya. Seolah di mata Tuhan. Setiap diri kalian itu satu. Maka sampai timbullah hadis kata Nabi. Siapa yang membunuh orang muslim. Membunuh manusia satu sama dengan membunuh seluruhnya. Betul. Karena satu manusia itu satu kerajaan Tuhan. Nah inilah. Karena kalian maunya. Nah tadi. Makanya abad banyak ulama termasuk Imam Qushairi nggak setuju istilah guru dan murid. Semuanya muridullah. Siapa gurunya? Ruhmu. Sumber kecerdasan. Kalau dalam kalah kita ini orang Hindu. Mereka ngerti yang namanya Krishna itu perwujudan Tuhan yang ditiupkan nafahtu fihi min ruhi untuk komunikasi dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Arjuna. Arjuna itu apa kerjanya? Memanah. Memanah itu pikiran. Akurasi. Akurasi. Karena akal di sini. Tapi akal yang harus dibimbing oleh akal jenderal. Ini hebat. Jenderal yang hebat. Berpikir. Maka di sini kalian bisa mencipta sebagaimana Tuhan mencipta. Dibenarkan oleh rajanya di hatimu. Rumah Allahnya. Maka di sinilah konsepnya. Maka dari awal sahabat. Sesungguhnya kata Allah juga. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Bahwa sesungguhnya bahwa dialah yang membuat orang tertawa. Wa abka dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan.
Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa, bahwa sesungguhnya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian dia ingin tegaskan wa annahu huwa agna wa akna, dan bahwasanya dia memberikan kekayaan, wa akna, dan memberikan kecukupan. Pada saat kamu ingin bangun rumah bagus, cukup. Udah ini kaya dan cukup. Pada saat kamu ingin pergi luar negeri, cukup. Pada saat kamu ingin jalan-jalan, cukup. Kecukupan. Manusia akhirnya menciptakan seolah-olah, ini kenapa Allah bikin jebakan Batman gini? Abah tanya aja dari berapa puluh orang. Abah kata, Allah ciptakan sedih dan terus. Allah ciptakan hidup dan mati, katanya. Allah ciptakan dunia dan akhirat. Allah ciptakan kaya dan miskin. Semua jawabannya miskin. Nah inilah. Pasti di otak manusia itu kaya itu lawannya miskin. Allah sendiri tidak menciptakan. Kalian yang menciptakan. Seperti orang Indonesia menciptakan pocong tuyul. Nggak ada pocong dan tuyul. Itu ciptaan otak kita. Pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran. Karena pikiran kita jin. Jan. Jenius. Yang bodoh Banul Jan. Banul Jan yang bodoh itu Majnun. Majnun disebut gila tadi. Maka kata Allah, kalau gila, kata Nabi, boleh kamu nggak puasa kalau gila. Boleh kamu nggak ibadah kalau gila. Itu saking Nabi ingin memuliakan akalmu. Apalah takilun. Ada ngaji mantek. Kaidah manteknya, dia mengatakan, kaidah Aristoteles, bahwa akal yang harus mengontrol dalil. Bukan dalil dipaksakan ke akal. Nah ini nih, orang-orang NU sekarang sama juga yang mengaku duriat pada Nabi Muhammad. Ada gara-gara ada dalil yang nggak jelas, dipaksa ke akal. Padahal bagi orang yang punya akal sedikit saja, itu begitu jelasnya. Nah ini saya bahkan maaf, di dalam ini Allah sudah berfirman, walillahi ma fis samawati wal ardh, dan dialah kepunyaan Allah langit dan bumi. Nah ini kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Bagi kalian yang ingin menyempurnakan kebahagiaan dohir dan batin tadi, kawinkan. Cuma pahami mana bumi jasadmu, mana langit ruhmu. Nah tadi istilah-istilah ini yang membingungkan. Kenapa? Karena banyak orang ngaji keluar diri. Padahal Nabi sudah menyuruhnya ke dalam diri. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari segalanya keluar dari diri, nggak ketemu. Surga nggak ketemu, barzah nggak ketemu, sirat nggak ketemu. Dengan Rasulullah nggak ketemu, dengan Allah nggak ketemu. Terus mau ngapain? Salam. Inilah tadi semua. Ya, maaf. Ya, adalah tidak ketemu semuanya. Kalau selama kita ngaji keluar, kita tidak akan ketemu tadi semua. Ya. Walillahi ma fis samawati wal liyaziyal ladina asau, dan selanjutnya tadi semua. Supaya dia memberikan balasan kepada orang yang berbuat jahat terhadap apa yang mereka kerjakan. Liyazziha yalladina asau bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Yang berbuat, yang pikirannya jahat akan dibalas kejahatan, yang pikirannya baik akan dibalas kebaikan. Tadi semua. Pikiranmu lah yang membuat dirimu susah. Pikiranmu lah yang membuat dirimu adalah sengsara. Karena kamu nggak ngerti pikiran ilmu itu siapa? Jin. Ya, kalau tanya jin, tadi, maka muncullah jin-jin yang wujud di alam. Kata kamu, oh yang saya takuti adalah pocong, muncullah pocong itu. Karena jin, itu maka kita ada korin jin, ada korin malaikat. Tapi ngomongin ruh adalah malaikat. Maka tadi, faida syawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh faqa'u lahu sajidin. Ya ruh sujud semuanya. Tadi semua, ruhmu itulah tadi semua. Dan dialah sumber kecerdasan tanpa batas. Tapi harus komunikasi dengan pikiranmu sejalan. Di sini ada nufus, di sini ada nafas, anfas, ada tanafas. Komunikasi. Ini yang harus dipahami ya. Kemudian di dalam ayat awal juga Allah sudah di surat An-Najm ini begitu jelas. Jadi tadi, maka kalau Quran bicara Rasulullah berarti juga bicara pada kita sesungguhnya. Karena Rasulullah adalah diutus untuk kita tadi semua ya. Wan najmu idza hawa, demi bintang. Allah bicara bintang, sesuatu yang tinggi tadi semua. Tapi juga bukan berarti bintang-bintang. Kan tadi kata Allah, dalam dadamu ada kaukabun duriyun. Ada bintang. Ini kamu selalu keluarnya carinya bintang yang keluar dari tubuhmu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu tidak sesat.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tadi semua. Ini bicara pada Nabi Muhammad. Dan tadi maka juga sama orang-orang yang berpikiran gini juga kayak Abah dianggap sesat. Tadi semua. Allah mengatakan pada Nabi Muhammad sama. Pada saat kayak begini sama kayak hari ini Abah ingin merubah paradigma manusia dalam beragama. Dianggap orang-orang yang merubah paradigma padahal tidak. Justru yang kalian yang baru-baru itu. Tadi semua. Buku jangan kembali ya. Punten Pak, maaf dulu ya masuk ke sini pembicaraannya. Ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi kalau seandainya apa namanya, aduh jadi hilang tadi semua. Wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan kawanmu itu tidak sesat. Tadi semua ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, itulah yang keluar. Dia tidaklah apa yang ucapkannya itu adalah anil hawa, menurut kemauan hawa nafsunya, tapi muncul dari dalam. Orang-orang yang muncul pengetahuannya dari dalam suka dianggap sesat, sahabat. Karena berseberangan dengan kebanyakan umum. Tadi semua pahami ya. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu hanyalah wahyu yang diwahyukan. Kul innama ana basarun mislukum yuha ilayya. Kepada setiap orang. Kenapa? Karena ada ruh kecerdasan pada hatimu. Ya. Ada ruh, ada kecerdasan pada dirimu yang kita bicara. Dan kamu malaikatnya bersayap terus, terbang di luar kamu. Tadi semua, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dialah tiada yang diucapkannya in huwa illa wahyu yuha. Maka tadi, pada saat dirimu sudah jadi Muhammad, kamu juga basarun lakal basar, ya. Allama syadidul quwa, ya, dikatakan adalah yang diajarkan kepadanya yang sangat kuat. Du mirratin fastawa, yang mempunyai kecerdasan. Itu ruhmu yang ditiupkan pada dirimu itu. Nafahtu fihi min ruhi. Ini Allah sedang bicara tentang ruhmu sebetulnya. Tadi semua. Maka tadi, kenapa Nabi Muhammad dianggap terbang ke langit? Tadi semua, ya. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedangkan dia berada di ufuk yang tinggi, tadi kepada kesadaran yang tinggi. Kalau Nabi Muhammad disebut Sirroh al-Muntaha, kepada Musa disebut adalah apa namanya yang disebut dengan Bukit Turisin, ya. Summa dana fatadalla, kemudian dia mendekat, fatadalla, dia bertambah dekat, fakana qaba qausaini au dana. Tadi astagfirullah, fakana, maka jadilah dia qaba, mendekat, adalah qausaini au adna, dua ujung busur panah itu tadi. Pikiran itu cepat sebagaimana siapa? Arjuna memanah. Ya. Fauha ila abdihi ma auha. Tadi. Ila, nah dijelaskan tadi sebenarnya. Fauha, lalu dia menyampaikan ila abdihi, kepada hambanya. Ma auha, apa yang telah diwahyukan. Ma kadzaba fuadu ma ra'a, dan tiada mendustakan fuadnya, kan fuad itu dalam hatimu. Tadi semua, ya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, dan hati yang terdalam itu disebut alamul jabarut. Tadi semua. Setelah kamu udah ngerti tadi dari mulki ke malakut ke jabarut ke lahut tadi semua. Itu sini ayat ini sedang bicara jasadmu, hatimu, ruhmu dan sirmu. Inilah perjalanan Sirroh al-Muntaha. Tadi semua. Inilah karena tadi begitu baca ayat-ayat Sirroh al-Muntaha langsung ingat Nabi ke langit, melesat ke ini semua. Tadi semua. Akhirnya setelah itu adalah kalian jadi tukang hayal saja. Tadi semua, ya. Kemudian dilanjutkan. Dikatakan adalah dikatakan apa tu marunahu ala ma yara, apakah kalian hendak membantahnya? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Tuh. Tadi semua adalah, dan sesungguhnya dia telah melihat Jibril. Jibril itu tadi, kalau seandainya secara syariat seolah-olah ada makhluknya bersayap begitu. Padahal siapa Jibril itu? Adalah Jabaroil, dari penglihatan. Maka di situ ada ro'a, ada nadhara, ada basyirah, ada absar. Itulah penglihatan Tuhan Jibril itu. Kalau Tuhan itu yang kamu maksud Tuhan, dia itu qiyamuhu binafsihi, muhalafatul hawadis. Ngapain? Apa dia nggak bisa sendiri?
Coba pikirkan. Di sini ada Jibril, di sini ada Allah, di sini ada Jibril, di situ ada Muhammad dikirimkan begitu. Coba pikirkan pakai tauhid, bener nggak? Pakai kifayatul awam, pakai barohin, dasukimul barohin. Ada lagi pakai tijan saja. Bener nggak begitu? Hei Jibril, nih, Iqra, baca nih, kirimin ke Muhammad. Tuh Muhammad lagi nagong di gua. Coba, otaknya nggak jalan. Itulah akibat ilmu mantek. Dalil mengalahkan akal. Semua. Ya. Sehingga tauhid yang begitu eces, yang begitu jelas kata dia, kata Barohin, kata Kifayatul Awan, Allah itu tidak punya jihad. Dari 10 hal yang berkaitan dengan Allah, Allah salah satunya tidak punya jihad. Tadi ini masih Nabi Muhammad Mi'raj ke langit. Aduh, inilah Islam. Akhirnya tertinggal. Islam jadi bodoh. Dibodohi oleh orang-orang yang sok tahu. Tapi nggak hakikatnya, nggak ngerti karena ngajinya keluar. Sehingga kebenaran dianggap, pembenaran dianggap kebenaran. Yang dia ceritakan hanya kama kolak kila. Kata dia, lu kapan? Silakan. Pak ngaji mabah emang pahit tadi semua ya. Inda sidratil muntaha tuh tadi semua. Setelah kesadaran itu tadi, apa tuh maruna alama yarok, maka apa kalian hendak membantahnya dengan penglihatan batin itu, gitu, dengan fuad. Allah mengatakan ini, maka dal fuada ma roa, apa yang dilihat oleh mata batin di alam jabarut. Tadi semua. Persoalannya kalau Abah lihat, persoalan sekarang manusia mandek kenapa? Keinginan dunianya besar, tapi dia memusuhi dunia, sehingga kenikmatan badannya, mulkinya tidak dicukupi, akibatnya mata batinnya tertutup. Itu sebetulnya. Apalagi fuadnya yang ketiga. Biruh, jabarutnya. Karena tubuhnya masih binatang. Itu persoalannya. Tadi. Binatang kalau seandainya pintar, punya keinginan, bagus. Ini binatang yang tidak punya keinginan. Ini jadi persoalan juga. Hanya hayalan. Nah, ini tadi disuruh oleh Allah berpikir, malah banyak pikiran. Nah, itulah. Hijablah ke dalam semuanya. Padahal semuanya abatu maruna ala ma yara wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Tuh, di dalamnya ada jannatul ma'wa bagi orang yang sudah sampai kepada kesadaran Ibrahim, yang sampai kepada inda sidratil muntaha, kesadaran yang paling tinggi, maka di situ ada jannatul ma'wa. Ternyata ini mobilku, ini rumahku, ini semua begitu mudah mendapatkannya. Hanya tadi semua. Ya silahkan saja ngajinya seperti dulu. Ya udah, nanti mati 200 kali juga sama aja, nggak ada bedanya. Karena kesadaran yang nggak rubah-rubah. Ya. Tadi. Indah sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Yang di dekatnya ada surga jannatul ma'wa. Apa kata-kata Tuhan Syabul Qadir? Dikatakan tentang apa? Bahwa manusia adalah fal insanu ala nau'aini jismaniyun waruhaniyun, fal jismaniyun insanun amun waruhaniyun insanun hosun. Farjul insanul amu ila watonihi wa huwa darajatah, ada tubuhnya, ada darajat. Itu surga, darajat. Buat tubuh jannatul ma'wa. Ruh jismani. Mobilmu, rumahmu, jalan-jalanmu, uangmu tadi. Asal syaratnya tadi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Kembalikan dulu pada Allah. Jangan pandang ini sebagai makhluk. Maka tadi ada ro'a, ada nadhara. Tadi semua. Ada basyirah, ada absar. Pandang. Semua apa? Walillahil masyriq wal maghrib. Ternyata dunia itu akhirat, satukan. Kanan itu kiri, kanan kiri, satukan tengah. Maka tadi semua ada apa, yang kanan adalah ashabul yamin, kiri ashabul simal, satukan. Sabikun yang di tengah-tengah. Selalu di tengah-tengah. Susah senang, satukan di tengah. Kaya miskin, satukan di tengah. Kaya Allah, miskin Allah, pasti kaya kamu. Dunia Allah, akhirat Allah, pasti kamu dapat dunia akhirat. Ini selalu benci dunia, ingin akhirat. Tadi semua. Atau sebaliknya, ingin dunia, nggak peduli akhirat. Ya sama aja. Apa? Tadi semua. Tadi. Udah di berapa ratus tahun Islam ini dijajah.
dibodohi tadi, orang-orang yang nggak paham tadi semua ya. Udah jelas kata Syaikhul Qadir, ada darajat tadi semua. Parujul insanul amu ila watanihi wa huwa darajat bisababi amali syariat wa tariqat wal ma'rifat. Mengamalkan syariat, tariqat dan ma'rifat. Barulah nanti hak ma'rifat adalah dengan surga yang tiga. Maka yang awal al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Nah di sini jannatul ma'wa itu. Sungai yang mengalir, kan sungai di kampungmu ada sungai enggak? Sungai mengalir, dipanmu ada enggak? Cuma sayang dipanmu dipan neraka. Harusnya hurun in tuh heran, yang membuat matamu heran. Mobilku bagus, itu hurun in. Mobilnya bagus, kursinya bagus, mobilnya bagus, rumahnya bagus, jalan-jalannya jauh, ngopinya adoh. Tadi semua. Tadi karena otakmu diciutkan semuanya. Bahwa bahagia itu nanti Hongkong. Tadi semua. Tadi Allah katakan man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama wa adallu sabil. Bahkan maaf, Abah sudah kaji berkali-kali. Ada orang yang bahkan kalau tidak mampu dia menyelesaikan hidupnya di sini, maka dia akan masuk ke tubuh binatang. Ya. Ini yang kadang-kadang kita harus sampaikan, kalau enggak juga. Wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawan. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, dia masih lebih banyak sifat binatangnya di sini. Maka tadi ada bahimnya, subuhnya, syaitonnya. Karena tadi kamu tidak bisa menyatukan menjadi semuanya Allah. Tadi semua. Binatang sebagai binatang, domba sebagai domba, jin sebagai jin, setan sebagai setan, benci neraka. Nah, inilah satukan surga dan neraka itu. Maka manusia yang tidak beruhnya keluar dalam keadaan sadar tadi, ya tadi, sesuai dengan tingkat kesadaran, maka ada kesadaran yang kirodatan. Maka dia rakus di dunia kayak monyet, maka dia lahir dalam wujud monyet. Maka jangan aneh, orang Cina lebih pintar, ada Sun Gokong tuh, ada si Patkai, siluman babi, siluman kalian susah lah kalau belum bisa membuktikan. Bahkan maaf Abah bisa menyaksikan orang itu sekarang mau kemana baliknya juga udah tahu. Lihat saja latifah kolabnya tadi, telinganya udah muncul kok di dunia aja, Patkainya, hidungnya udah muncul, monyetnya udah muncul, beruangnya udah muncul. Nah inilah ya, aduh, masa harus diobral sama Abah yang kayak begini. Tadi semuanya. Wa kullu kanatil kal arwah aksaru saqawatan wa istiqaqalil adabi naqalat ila badanil hayawanin ahsa wa aksaru saqaan wa ta'aba. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia akan masuk ke binatang yang kamu tidak pernah bayangkan wujudnya. Lenyai, toke, cak-cak. Emang ada Allah menciptakan apa di dunia ini? Lihat, makhluk itu Allah ciptakan hanya jin, malaikat, dan manusia. Kenapa banyak toke, cak-cak, jidat tadi? Lenyai, moa, ikan, bagong, anjing. Tadi semua. Bahkan termasuk burung, Allah katakan di sini dalam surat tadi. Kata Allah adalah wa in min ummatin illa khala fihi nadirun, dalam surat wa tajwa alaihi bi annahu sabata bi hadai ayat. Sebenarnya annad dawaba adalah watuburo umamun. Ini Quran surat Al-Fatir ini. Sesungguhnya kata Allah bahwa hewan jenis burung-burung itu adalah umat. Manusia-manusia yang ruhnya belum bisa balik. Bahkan ada rasulnya di kalangan mereka, bebek ada rasulnya. Maka kalian lihat tuh, bebek pasti ada ngikut tuh. Tanya sama dia tuh, siapa tuh pemimpinnya itu? Siapa pengikutnya? Kalau dia pergi pasti pergi. Sama tuh lihat laron, pasti ada pemimpinnya, ratunya. Lihat lagi tuh lebah, ada ratunya. Tanya ratunya itu siapa dulu. Bahkan lebih parah lagi kata Allah di dalam surat surat Al-Isra ya ayat 50, dijadikan banyaklah, Abah nggak mau bahasa ini lagi. Wa qulu aidza kunna idzaman marufatan aina lama pusuna khalqan aw jadida. Ini Yahudi. Siapa kita Yahudi itu? Siapapun kita, inilah suka main menuduh orang saja. Kul kunu hijaratan aw hadida, dijadikan oleh besi dan batu. Hati-hati nanti pasang pagar, jangan-jangan kakek eluh tadi semua. Ya.
Dan jangan kamu dulu itu dibakar api. Kita aja lihat. Kan neraka dibakar. Lihat bagaimana sih pagar dielas. Tapi bagaimana kalau itu adalah kita yang dielas itu. Bahkan kalau kalian lebih ngeri lagi, ada black hole, ada red hole. Jadi nanti pada saat ruh manusia keluar, ada pada pink hole, white hole, black hole. Kalian nggak ngerti juga. Sekarang ilmu pengetahuan membuktikan. Bisa saja ruh kalian terbang ke tempat matahari yang penuh api itu. Dan hidup jutaan tahun di situ, dibakar api. Kan Al-Quran sudah mengatakan. Dan ternyata ilmu pengetahuan sudah membuktikan. Pada saat ruh masuk, kamu masuk ke red hole itu. Ya Allah, teknologi Allah sudah demikian canggih. Ya. Jadi kenapa harus mencari kesulitan dalam hidup? Maka dikatakan lagi dalam surat Al-Isra 52 ada khalqan mimma yakbur fi sudurikum, atau suatu makhluk jadi makhluk yang mungkin, yang tidak mungkin menurut pikiranmu. Itu tadi semua. Ya. Jadi marilah kita semua. Kenapa kita harus cari susah? Tadi semua. Ya. Marilah kita rubah hari ini. Tadi. Kesadaran yang dirubah. Bukan gerak tubuh yang dirubah. Gerak tubuh tidak akan bisa merubahmu. Tapi di sini dicipta. Tadi semua. Ya. Masih banyak sahabat tentang apa yang harus kita bahas di dalam surat ini adalah tadi. Kata termasuk tadi. Ternyata Sidroh Al-Muntaha. Kesadaran. Maka kenapa di dalam martabat alam 7. Manusia turun dari nafsul kamilah. Dari insan kamil mukamil. Turun ke insan kamil. Turun kepada manusia. Turun pada orang, turun pada jin, turun pada setan, turun pada iblis. Jadi kita ini dari iblis naik ke atas. Amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainah. Tadi. Kemudian apa namanya, mardia, kamilah. Itulah tentang kembalinya Sidroh Al-Muntaha, kesadaran. Maka setelah kalian selalu membuang tadi sifat buruk tadi semua. Ya. Maka kata Abah juga, antara pikiran dan hati disinilah rumah Allah yang harus dibersihkan. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah. Berhilangkan dengki, dendam, marah dari semua dari sini. Disitulah setelah di sini bersih dari sifat-sifat kesetanan, maka muncullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Insyaallah. Maka disitulah ada kaukabun duriyun. Dia akan menyala. Sajaratin mubarakah. Ada pohon yang berkah. Zaitunatin. Pohon jaitunnya. Ibaratkan sudah ada yaudu. Sudah id kembali. Idul fitrah. Kembali pada fitri. Ya. Tapi insya Allah buat tubuhnya ada ayyada yu'ayyidu. Ada kenikmatan buat tubuhnya. Selama ada yaudu untuk ruhnya. Id. Maka timbullah lebaran. Hatinya sudah lebar. Leburan. Sudah lebur daripada segala iri, dengki, dendam. Dari semua. Di sinilah maka. Inilah takhalli. Takhalli. Tadi semua. Leburan. Akhirnya laburan. Di labur itu adalah. Hatimu adalah seumpama benda walaupun tadinya perak. Walaupun tadinya besi. Dihapuskan. Laburan. Akhirnya luberan. Itu. Syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gorbiyah. Tadi. Syajaratin mubarakah. Kenapa? Karena disinilah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kamu sekarang sudah menjadi Muhammadun basyarun la kal basyar. Karena sudah bersama illa wahyu yuha. Berarti sekarang yang tadinya dipenuhi dengan kebusukan di sini sekarang menjadi rumah Tuhan. Inilah Baitullah. Inilah masyajidallah. Innama ya'muru masyajidallah. Inilah ya'muru masyajidallah. Tadi semua. Di sini ada Baitul Maqdis. Di sini ada Baitul Muharram. Di bawah perutmu. Dan di sini Baitul Ma'mur. Di sinilah Sidroh Al-Muntaha di pikiranmu. Seumpama Arjuna yang memanah. Orang yang berpikir itu seumpama Arjuna yang memanah. Dia akan tepat. Tadi semua. Ya. Maka be careful dengan what you think. Tadi semua. Ya. Kalau nggak bisa berpikir yang baik, udahlah tidur saja. Ya, kenapa Allah selalu ingatkan ngomongin ini, apalah takilun, ngomongin ini, apalah ya tafakarun, ngomongin ini, apalah ya tadabbarun. Pakai otak kata Allah, pakai otak.
Jangan pakai dalil saja. Dalil dibimbing dengan ilmu mantek, untuk ilmu mantek membimbing supaya dalil ini terus berjalan tadi semua. Mana yang dahulukan, mana dibelakangkan tadi semua. Jangan dibalik tadi. Jadi harusnya dalil yang mengontrol, akal yang mengontrol dalil, bukan dalil yang dipaksa ke akal. Ini sekarang kan banyak abah lihat orang ngaji itu dalil. Mana dalil? Ada dalil, dalil, dalil dicetak ku Senokorgronya aja udah bingung kalian. Tadi semua. Tadi semua. Padahal ini udah 1400-500 tahun, Bung. Dan Abah bukan hanya masalah nasab, kata Abah juga. Kitab diacur leburkan kok. Tadi semua. Akhirnya kita ini bingung cari Tuhan, nggak ngerti. Mencari Rasulullah, nggak ngerti. Ngomongin surga, nggak ngerti. Perasaan udah ibadah gitu. Kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna. Sia-sia yang kamu lakukan itu. Tadi semua. Akhirnya ibadah pahala. Tadi semua. Akhirnya pahala kencana. Sekali-kali lorena ke. Gitu kan tadi semua. Ya. Begitu jelas sahabat surat An-Najm ini. Sampai nanti di ayat yang kesini Allah ingin menegaskan. Allah ingin menjelaskan tentang tubuhmu sebetulnya dari awal sampai pada Sidrah Al-Muntaha itu. Allah menjelaskan di sini. Ya. Karena kita ini Muhammad. Oh kan itu bukan Nabi Muhammad. Ya kamu juga kan Muhammad. Itulah tadi. Dan Allah bicara kepada Muhammad. Bukan kepada Ahmad yang meninggal di Madinah. Kepada Muhammad. Paham itu? Tadi semua. Siapa Muhammad itu? Ruhmu. Dia itu cerdas bersama Allah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad yang bukan bapak dari seseorang. Ahmad sudah punya anak. Qasim, Abdullah. Tadi semua. Fatimah. Tadi semua. Kan nama beliau Ahmad. Ismuhu Ahmad. Dan beliau mengaku anak Ahmad bila mim. Anak Arab bila ain. Tadi semua. Dan Allah pun mengatakan, Injil mengatakan Nabi akan datang Ahmad. Adapun Muhammad, kata Abah juga adalah seluruh presiden. Ada satu dah Muhammad Rasulullah. Bukan manusia. Lam yalid walam yulad. Adapun baginda Nabi kita adalah tajali sempurna daripada Ahmad itu diliputi dengan Muhammad. Maka dikatakan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah inilah tadi semua. Kalau Nabi Muhammadnya dianggap mati, meninggal. Dunia ini nggak ada kalau nggak ada Muhammad, Bung. Kamu pun udah punah. Tadi semua. Dan pahami tentang istilah Muhammad, Ahmad, tadi. Habib, Mahbub, Mustafa. Tadi semua. Tadi. Inilah akibat oleh satu orang yang ingin memproduk bahwa nanti ada keturunannya. Berwujud manusia yang menjadi panitia kiamat. Yang bisa menolong di neraka jahanam. Jahanamnya aja nggak tahu dia. Kayak apa jahanam itu. Tadi semua. Tadi. Akibat tadi dia. Ngajinya menggunakan dalil. Tapi nggak pakai akal. Tadi semua. Dan udah pakai akal. Harusnya kalau udah akal tuh pakai ilmiah. Nah ini zaman ilmiah. Tadi semua. Ini kalau orang ngajinya pakai ilmiah. Orang udah selesai urusan itu. Nah inilah persoalan tadi semua ya. Jadi jelas ya di surat An-Najm ini bicara tentang kepada siapapun kita. Ya. Sama pada saat Allah memerintahkan haji kepada seluruh manusia. Wa addin pinnas fil haji. Terus ya'tu karijalan dan selanjutnya. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji juga kepada manusia. Seluruhnya harus kembali pada Allah. Tadi semua. Nah inilah karena agamanya sudah di tengah jalan dijegal, kisahnya dibulak-balik, akhirnya kita bingung sendiri dari semua. Maaf ya buat Abah sendiri, sudah menemukan puluhan kitab yang sama judulnya, isinya beda tadi semua. Ihya sama judulnya, dalamnya ada yang beda. Di dalam I'anatul Talibin, di dalam kitab Fathul Bari, di dalam Bulughul Maram. Waduh Pak. Dulu Abah pernah di Cipasung tuh, 20 tahun yang lalu sudah hampir 100 kitab. Nah, inilah yang kalian coba ya. Jangan asalnya kuning saja nih. Kalau enggak, Banyur aja yang putih itu dengan kunyit. Gitu. Jadi semua ya. Ini kenapa kita ini harus jadi orang Arab. Itu kan tadi semua. Ya. Ulama Nusantara ini lebih canggih.
Tadi Arab baru belajar kencing dengan sudut batu 3. Di sini udah ada silih asa, silih asi, silih asu. Silahkan kalian nggak suka. Inilah faktanya. Arab belum ada, Nabi Muhammad lahir masih jahiliyah. Tadi semua. Di sini itu sudah punya kerajaan-kerajaan yang luar biasa. Kutai, Raja Mula Warman, dari semua 560. Di semua. Arab baru mau diajar jadi manusia. Ini kayaknya kalau udah ngomong Arab aja udah hebat aja semua. Tadi semua. Bahasa Nusantara nggak mau dipelajari. Bahasa Arab kayaknya tadi. Kata siapa bahasa Quran itu bahasa Arab? Tadi semua. Arab itu dari i'rab. Tadi semua. Artinya bahasanya apa? Allah menyuruh Al-Quran itu Arab, artinya sesuaikan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Itu juga salah mengertikan lagi. Ya. Ya, itulah ya sahabat. Akhirnya nanti di penghujungnya Tuhan itu setelah bicara tentang dirimu, Jannatul Ma'wa, Sidra Al-Muntaha, barulah Allah bicara di sini. Wa annahu wa adhaka wa abka, bahwa sesungguhnya dialah yang membuat orang-orang tadi adalah apa namanya? Adhaka tertawa, wa abka dan menangis tuh. Allah menjelaskan. Wa annahu huwa amata wa ahya, bahwa sesungguhnya dialah yang mematikan menghidupkan. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Wa annahu zaini, bahwa dia telah menciptakan pasang-pasangan az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan, ingin menegaskan wa annahu huwa agna wa akna, dialah menciptakan kaya dan cukup tuh. Padahal dia bicaranya panjang dari bawah. Tadi semua. Sehingga disinilah banyak ayat nanti di dalam surat apa namanya? Surat At-Tolak ya. Allah bicara dalam surat dalam aturan apa namanya dikatakan wa may yatawakkal 'alallah wa yaj'al lahu makhraja. Tadi semua. Barang siapa yang bertawakal Allah ada jalan keluar. Tadi tawakal itu mewakilkan, kembalikan tadi kanan kiri Allah gitu. Dunia akhirat titik tengah Allah gitu. Surga neraka Allah gitu. Bukan lagi surga, bukan neraka. Surga makhluk, neraka makhluk, susah makhluk, senang makhluk. Dunia makhluk, akhirat makhluk, Allah gitu. Satukan. Tadi semua itu kembalikan pada satu titik sehingga kamu nggak sehingga dunia ini menjadi surga kepada dirimu. Tadi itulah yang dimaksudkan wa idkulna ya adamuskun anta wa jaujukal jannah wa kula minha ragad. Harusnya kamu menikmati hidup di sini, malah wala taqrabu hadhihi syajarah, malah kita mendatangi buah huldi tadi. Tadi kesulitan yang dibuat sendiri. Allah sudah jadikan turun di sini ini alam fisik untuk menikmati fisik. Ada es krim. Untuk lidahmu ada macam-macam rasa, ada asin, ada gula, ada manis, ada semua. Aduh, inilah surga yang surga Allah. Hai nikmatilah manusia. Wa in kulna ya adamuskun anta wa kula minha. Ayo makanan sudah ada, baju sudah ada. Bahkan Al-Quran najalna, aku turunkan seluruhnya sekaligus. Silakan kalian mau melahirkan di dalam sanubarimu sendiri. Jangan terbatas pada seseorang. Engkau lah harus jadi Muhammad itu. Khatamun Nabiyyin. Tadi walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Jadikanlah penghujung perjalananmu adalah Muhammad. Tadi semua. Tadi semua. Inilah Allah sedang bicara. Maka di dalam ayat lain surat Yaqa tadi. Innallaha balighun amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa yarzuqu min haitsu tadi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Wa may yatawakkal, di dalam akhir ayat Tolak ayat 2 Allah berfirman, wa may yattaqillahu yaj'al lahu mahraja. Kalau kamu sudah sampaikan pada Allah, Allah yang mengeluarkan. Bukan susah, bukan senang, bukan sempit, bukan lapang, bukan dunia, bukan akhirat, bukan surga, bukan neraka. Allah, 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 Allah. Hu, semuanya hu. Tadi. Bukan kiri, bukan kanan, tengah. Allah. Maka itulah Nabi mengatakan wahurul umur ausatu, di tengah-tengah, yang tengah-tengah. Jadikan, bukan kanan, bukan kiri. Allah, kanan Allah, kiri Allah, bukan dua. Coba cara pandangnya rubah. Dan Allah sudah mengisahkan tentang pernikahan tadi supaya apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum ajwajan, pasangan. Satukan supaya litaskunu ilaiha. Wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Dohir batin tadi sudah. Mawaddah. Inna fi dzalika laayat. Tuh li ayatil liqaumi yatafakkarun, buat orang yang mau mikir. Tadi. Kemudian kata Allah lagi apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semuanya kalau udah tawakal pada Allah.
Jalan keluar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa yang enggak ada? Dunia ini sudah diciptakan buat kenikmatan kok. Cuma tadi kita sudah akhirnya ke mana? Ke buah huldi, ke kanan dan ke kiri. Memang jiwa kita tuh Allah sudah mengatakan wa nafsi wa masawaha falhamaha ujuraha wa taqwaha. Wa taqwaha pada saat kamu mendekati ruh, ujuraha pada saat kamu mendekati jiwamu, mendekati nafsu. Hanya gitu. Maka hidup kita ini hanya bolak-balik aja, bandul jam. Tetapkan di tengah. Kanan Allah, kiri Allah. Dunia Allah, akhirat Allah. Tadi, susah Allah, senang Allah, untuk. Cuma nggak ada susah, Allah nggak pernah bicara kok. Nggak ada miskin kok. Tadi, kita yang menciptakan miskin. Istilah miskin ada pada istilah manusia. Tadi semua, ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighun amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, itulah Allah akan menetapkan kamu sesuai dengan kadar apa yang kamu pikirkan itu. Kadarnya tergantung daripada kamu anggap begitu ya begitu. Inilah bahayanya kita, karena kita ini bukan makhluk yang sembarangan. Ainullah, hakikatullah, wujudullah, mazhar Allah di alam dunia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Tadi dikatakan bahwa sesungguhnya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka kata Allah apa di sini? Jelaskan. Wa may yatawakkal yaj'al lahu bihi min amrihi yusra, sambil mereka melahirkan kandungan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Ya otomatis tadi semua. Kalau pandang domba adalah domba, kalau pandang ini masalahmu adalah dunia, ya maka semuanya menjadi urusan susah kepadamu. Dalika, nah dalika itulah kata Allah, amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudim lahu ajra. Dalika itulah amrullahi, perintah Allah, anzalahu ilaikum wa may yattaqillahu yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudim lahu ajra, yang diturunkan kepada kalian, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Tadi ajron adima itu bisa jadi adalah Allah sendiri. Mana yang lebih mulia? Allah atau dunia ini? Mana yang lebih mulia? Allah apa surganya? Mana yang lebih mulia? Lebih indah? Allah atau bidadarinya? Maka yang lebih enak? Allah atau makanan yang ciptakannya? Mana yang lebih bercahaya? Allah atau mataharinya? Coba jadikan semuanya itu cara merubah dari semua paradigmanya semua. Mulailah dalam hatimu, pandang kemanapun kau hadapkan. Nah, bagaimana aplikasinya? Menggunakan tadi, karena semuanya Al-Quran, menggunakan tajwid tadi. Dengan alam pakai tajwid, oh saya harus pakai idhar, pakai iklab. Nah itu dengan orangnya juga sama. Dengan orang ini saya pakai idhar. Ini Abbas ini banyak pakai idhar sekarang, ya. Kemudian nanti saya juga kadang di orang tertentu harus pakai ihfa. Ini karena tajwid semuanya. Indah akhirnya karena semuanya Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku telah perlihatkan firman-firmanku di alam ini dan dalam dirimu. Maka berarti ikra kitabaka kafa binat, ini Quran. Tadi semua. Maka gunakan tajwid menggunakan tubuh ini. Dan banyak manusia tadi bisa tajwidnya bagus, tapi dia tidak bisa menggunakan tubuhnya. Tadi semua sulit memaafkan. Tadi memaafkan dirinya sendiri juga sulit, apalagi memaafkan orang lain. Ayo, maafkan dirimu. Tidak ada yang salah dengan dirimu. Kembalilah pada Allah. Tadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Setelah kamu kembali tabayatubu taubatan, maka kamu akan mendapatkan dia. Kalau kamu sudah bersama dia, kamu akan bersama dengan segala apa yang dimiliki dia. Allahu nurus samawati wal ar, lillahi nurus samawati wal ar, lahu ma fis samawati wal ar, kul huwa Allahu ahad. Katakan dia itu ahad. Pandanglah semuanya, hanya dia, perwujudan dia, kenyataan dia, itu semua, ya. Maka barangkali, maka kata Abah, dengan sadar, tenang dan senang ini, pertama bangun kesadaran. Kesadaran bahwa sesungguhnya Tuhan sedang bicara kepada kita lewat Quran ini. Jadi Quran itu jangan hanya dibaca sebagai dongeng. Tapi sekarang pada saat bicara sebagai Adam dan Iblis, aku adalah Adam.
Nafsuku adalah iblisku, tubuhku adalah iblis. Ruh, Adam dan Hawa. Adam adalah ruhku, Hawa adalah tubuhku. Pasangannya, ajwajan. Litaskunu ilaiha. Tadi. Kenapa perintah kawin aja harusnya masna? Fankihu ma tobalakum alan nisa masna. Tuh, 2. Kawin itu diawali 2. Karena kamu sebelum kawin dengan perempuan yang di luar kamu, kawin dulu antar jasa dan ruhmu, kawinkan. Kan masna baru wasulasa waruba. Tadi semua di samsu. Tapi kita harus kawin dulu. Tadi kata wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Kawinkan dulu dohir dan batinnya, baru kamu akan menikah dengan perempuan di luar kamu. Maka insya Allah litaskunu. Tadi semua mau buat dirinya aja masih perang. Tubuh dan batinnya aja masih perang. Bagaimana kamu bisa membahagiakan anak perempuan orang? Nah inilah yang harus dipahami tadi semua. Akhirnya manusia ini karena tidak memahami apa yang sudah Allah ajak kepada dia dalam untuk kehidupan ini, maka marilah kita gunakan sekecil apapun asal ada perubahan. Mulai besok, mulailah kita memaafkan tadi semua. Pikirkan apa yang kamu ingatkan, tapi perlahan-perlahan itulah yang disebut sadar. Pikirkan, cipta. Karena kamu itu buat menciptakan pocong aja bisa manusia. Menciptakan genderuwo, kan nggak ada di Amerika tuh genderuwo. Kok kenapa di sini ada? Orang Indonesia yang menciptakan genderuwo dengan pikirannya. Lihatlah, kamu belajar tentang hipnosis. Bagaimana orang-orang itu dihipnosis tadi. Nurut, pikiran kamu itu nurut. Karena kita lahir ke dunia ini dengan 88% alam bawah sadar yang kosong. Maka apa aja yang dimasukin ke situ? Doktrin. Nah inilah. Dan manusia sudah beragama 200 tahun ini. Karena gara-gara dia. Agama sudah jadi agama doktrin, agama dongeng, agama khayal, agama khurafat. Inilah yang merusak tadi semua. Tadi. Yang mengaku dirinya duriat. Inilah yang merusak. Tapi dia sendiri nggak ngerti. Tidak bisa membuktikan. Akhirnya merusak manusia. Akhirnya jadi panitia neraka. Inilah. Termasuk kiai-kiainya udah produk sekarang ini. Sama feodalismenya. Sekarang di pondok pesantren kayak feodal. Nggak ada bedanya. Tadi semua. Ya. Karena inilah produk yang diciptakan. Manusia tidak merdeka. Tadi semua. Kepalanya harus ditaruh di kaki gurunya. Supaya bisa nyumbang, bisa didawir. Dijadikan sapi perahan. Ya. Dijadikan sapi perahan. Digeret-geret ke Arab. Suruh buang duit di Arab. Tapi haji hakiki yang nyata tidak punya perlu duit. Tidak mau dilakukan. Ya, maunya yang murah. Mau yang mahal. Mau yang mudah. Mau yang susah. Tadi semua. Inilah manusia. Tadi. Giliran untuk senang di sini dikasih mudah, mau yang susah. Mudah-mudahan maaf sahabat ya, kalau Abah itu apa adanya disampaikan. Sekali lagi apa yang sudah kita aji dari berbagai tafsir ya, ada 4 tafsir Abah di sini. Ada Lataiful Isyarah, ada tafsir Fahrul Raji, ada tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah hanya sebagai landasan saja. Karena firman Allah itu Abah menggunakan firman bil firman. Allah menggunakan tafsir dengan tafsir tadi semua ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, sehat semua. Mohon maaf sekali lagi kalau Abah itu kalau menyampaikan sesuatu ya apa adanya tadi semua ya. Karena ingin bahwa kalian itu perih, sakit semua ya. Hanya orang maka peribahasa ada jati diri. Tuh, jati itu kenapa dalamnya itu hitam, yang maha hitam. Jati diri. Kenapa bukan jinjing diri tapi jati. Nah, jati itu sahabat harus hidup di tempat yang kering, berbatu, diuji tadi semua ya. Barulah kalian akan keluar. Kalau Abah elus-elus terus nggak ada gunanya tadi semua ya. Ya maaf ya semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya tadi Abah hanya untuk memberikan pencerahan saja. Silahkan tadi semua. Ayo kalian pantas bahagia di sini. Pikirkan kalian pantas bahagia di sini dan Tuhan menurunkan kalian di sini untuk bahagia kok, bukan untuk susah. Itu orang-orang bilang wah ini tempat. Kalau nggak ngerti tadi, kalau kamu pandang dunia sebagai dunia ya susah. Karena dunia lawannya akhirat, gitu. Kalau pandang ini makhluk, maka dia susah. Karena makhluk itu lawannya Allah. Makhluknya ada, Allah nggak ada. Nah ini kan masalahnya di situ doang. Berarti gimana satu ini? Tadi semua. Maka tadi la ilaha illallah naik pada adalah syariat. La ilaha illallah huwa masuk thariqat.
La ilaha illa anta, masuk hakikat. Udah muhotob. La ilaha illa ana. Nah, si ana itu yang bisa. Ana Allah. La ilaha illa ana. Si ana itu. Tadi semua. Ya, mudah-mudahan bisa dihamai sehat semua. Tadi ya berkah. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.